Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duta Anafi Fatira Sivan dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Nah, di sini kami akan ngasih tahu teman-teman apa saja kiat-kiat produk rumah bagi Gen Z zaman sekarang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa saja proses kalau Gen Z zaman sekarang tuh kalau beli produk rumah? Nah, nggak tahu ya. Nah, di sini kami berdua akan ngasih tahu teman-teman bagaimana proses Gen Z zaman sekarang membeli produk rumah. Nah, yang pertama tuh riset awal. Gen Z cenderung Gen Z cenderung memulai dengan riset online menggunakan mesin pencari dan media sosial untuk memulai inspirasi dan informasi tentang produk rumah yang akan mereka butuhkan. Yang kedua, rekomendasi dari teman dan influencer. Mereka sering mencari rekomendasi dari teman, keluarga, atau influencer dari platform seperti Instagram dan TikTok, mengandalkan ulasan dan pengalaman orang lain. Ketiga, perbandingan produk. Setelah menemukan beberapa pilihan, Gen Z akan membandingkan produk dan berbagai merek. Mereka melihat fitur, harga, dan ulasan untuk menentukan pilihan terbaik. Yang keempat, pertimbangan keberlanjutan. Mereka biasanya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan etika dari produk, seperti beban yang digunakan dan praktik produksi. Yang kelima, kustomisasi dan personalisasi. Jika memungkinkan Gen Z untuk mencari opsi kustomisasi dan menyesuaikan produk dengan gaya dan kebutuhan mereka. Yang keenam, pembelian. Setelah keputusan dibuat, mereka biasanya membeli produk secara online, menggunakan aplikasi mobile atau situs web, karena kemudian transaksi dan opsi pembayaran yang fleksibel sangat penting. Yang ketujuh, pengalaman pasca pembelian. Mereka menerima produk. Gen Z cenderung membagikan pengalaman mereka di media sosial, memberikan ulasan, atau memberitahu teman-teman mereka tentang produk yang dibeli. Nah, biasanya teman-teman, biasanya di mana sih saya cari informasi itu? Di TikTok atau Instagram ya? Nah, Nah, kebanyakan Gen Z melakukan riset awal menggunakan mesin pencari. Setelah menemukan beberapa ide, mereka akan menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk tertentu, termasuk fitur, harga, dan merek. Untuk yang kedua, membaca ulasan. Kebanyakan Gen Z sangat bergantung pada ulasan konsumen. Mereka membaca testimoni dan rating di situs e-commerce atau forum diskusi untuk menilai kualitas dan keandalan produk. Untuk yang ketiga, menonton video review. Banyak yang mencari video review di YouTube atau platform lainnya, di mana mereka dapat melihat produk secara langsung dan mendapatkan opini dari pengguna lain. Selanjutnya, nah, Gen Z biasanya merekomendasikan mencari rekomendasi dari teman atau influencer. Untuk yang pertama, kepercayaan dan autentisitas. Gen Z cenderung mempercayai rekomendasi dari orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga, karena mereka merasa lebih otentik dan dapat dipercaya dibandingkan dengan iklan tradisional. Yang kedua, ada pengaruh sosial. Kebanyakan Gen Z ini dan teman-temannya memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan pembelian. Gen Z sering mencari validasi dari orang-orang di sekitar mereka sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Selanjutnya, nah, yang ketiga, perbandingan produk rumah. Biasanya teman-teman kalau mau beli produk nih kayak ini bagus nggak sih, ini bagus nggak sih, kayak dibeda-bedain gitu nggak sih? Nah, ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Gen Z mulai dengan menentukan apa yang mereka butuhkan, seperti jenis produk, furniture, dekorasi, dan peralatan rumah tangga, dan spesifik dan yang diinginkan. Yang kedua, membuat daftar pilihan. Setelah kebutuhan yang diidentifikasi, mereka akan mencari beberapa merek atau model yang sesuai. Seringkali, produk melalui pencarian online atau rekomendasi dari teman dan influencer. Yang ketiga, membaca ulasan. Gen Z akan membaca ulasan konsumen dari berbagai sumber termasuk situs komersi, forum, dan media sosial, dan mendapatkan perspektif tentang kualitas dan kinerja produk. Yang keempat, pertimbangan keberlanjutan. Yang pertama, nilai-nilai pribadi. Banyak anggota Gen Z memiliki nilai-nilai yang kuat terkait keberlanjutan dan etika. Mereka ingin mendukung merek yang sejalan dengan prinsip-prinsip ini, seperti penggunaan bahan daur ulang dan praktik produksi yang adil. Yang kedua, dampak sosial.
Gen Z menyadari bahwa pilihan mereka dapat memengaruhi lingkungan yang masyarakat secara luas. Mereka ingin berkontribusi pada perubahan positif dengan memilih produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, kualitas dan daya tahan. Produk yang berkelanjutan sering sekali dirancang untuk bertahan lebih lama dan memiliki kualitas yang lebih baik. Biasanya kalau Gen Z zaman sekarang tuh kayak nyari yang buat jangka panjang nggak sih? Gak mau yang sebentar-bentar aja gitu, biar gampang cepat cepat rusak gitu. Gak zaman-zaman sekarang mah. Gen Z karena Gen Z menghargai investasi jangka panjang dan menghindari produk yang cepat rusak atau usang. Kostumisasi dan personalisasi. Biasanya Gen Z mengekspresikan diri, identitas dan kepribadian mereka melalui ruang hidup mereka. Kostumisasi memungkinkan mereka untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan gaya dan selera unik mereka. Untuk yang kedua, inovasi dan teknologi. Gen Z adalah generasi yang akrab dengan teknologi dan inovasi. Mereka lebih tertarik pada merek yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan opsi kostumisasi. Pembelian, ekspresi diri dan kreativitas. Pembelian produk rumah memberikan kesempatan bagi Gen Z untuk mengekspresikan diri mereka melalui dekorasi dan desain interior, menciptakan ruang yang mencerminkan kepribadian mereka. Yang terakhir, pengalaman pasca pembelian. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Pengalaman pasca pembelian yang baik memastikan bahwa Gen Z zaman sekarang merasa puas dengan produk yang mereka pilih. Meningkatkan kemungkinan mereka merekomendasikan kepada orang lain. Biasanya teman-teman kalau beli barang-barang yang kayak, wih, bagus banget gitu. Pasti kalian ngasih tahu teman-teman kalian buat beli produk ini kan. Nah, yang kedua, feedback dan ulasan. Gen Z pada zaman sekarang cenderung membagikan pengalaman secara online, pengalaman positif dapat menghasilkan ulasan yang baik. Sementara itu, pengalaman negatif dapat berdampak buruk pada reputasi merek. Nah, teman-teman biasanya kalau kayak ngasih-ngasih ulasan, biasanya di TikTok sama Instagram nggak sih? Kayak ini bintang 5 atau ini bintang 1 gitu ya kan? Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini bahwa untuk menarik perhatian Gen Z, mereka harus pada keberlanjutan keterlibatan sosial dan pengalaman digital yang menarik. Selain itu, konten kreatif, personalisasi produk, keaslian dalam komunikasi, serta kolaborasi dengan influencer juga sangat penting. Dengan ini, mengedepankan nilai-nilai produk dapat lebih resonan dan relevan bagi generasi ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, menurut teman-teman, gimana sih produk Gen Z yang harus nyari produk rumah tuh kayak gimana gitu? Yang minatnya tuh kayak gimana? Menurut teman-teman gimana? Nah, mungkin itu saja materi dari kami. Nah, ini referensi yang kami cakup dari semua materi-materi yang telah kami kasih ke teman-teman semua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.